Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Putri Chania dari kelas 10 MIA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas biografi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Sampai saat ini beliau merupakan salah satu tokoh yang paling dikagumi di Indonesia. Beliau merupakan pesohor di Indonesia dengan isi pidato yang menginspirasi dan membakar semangat anak-anak muda pada masa itu. Berikut adalah biografi Bapak Soekarno dengan nama lengkap Insinyur Soekarno, nama panggilan Bung Karno, serta nama kecilnya adalah Kusno. Tempat tanggal lahir Blitar 6 Juni 1901. Beragama Islam dan memiliki 3 istri yang bernama Ibu Fatmawati, Ibu Hartini, serta Ibu Ratnasari Dewi. Dengan pendidikan di HIS Surabaya, Hodgelberger School, dan Teknis Hoger School yang sekarang dikenal dengan ITB atau Institut Teknologi Bandung. Meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, tempat kelahiran. Terlahir di Blitar 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Masa kecil Presiden Soekarno bersama kedua orang tuanya tidak berlangsung lama. Ayahnya adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo yang merupakan seorang guru di Jawa, tepatnya di Surabaya. Sedangkan ibunya adalah Ida Ayu Nyoman-Rai yang asalnya dari Buleleng, Bali. Selanjutnya beliau tinggal dengan kakeknya yang bernama Raden Harjoko yang ada di Tulung Agung, Jawa Timur. Beliau sempat bersekolah di sana meski tidak selesai lantaran kembali ikut orang tuanya ke Mojokerto. Saat di Mojokerto, ayah Insinyur Soekarno menyekolahkan beliau di tempat sekolah ayahnya menjadi guru. Tetapi di tahun 1911, ayahnya memindahkan beliau ke sekolah Europees Leisure School yang bertujuan agar nantinya mudah masuk ke Hodgelberger School yang ada di Surabaya. Tamat di Hodgelberger School pada tahun 1915. Beliau selanjutnya tinggal bersama Haji Umar Said Djokroaminoto atau kini banyak dikenal dengan Hos Cokroaminoto, di mana beliau adalah teman dari ayah Soekarno yang juga dikenal sebagai pendiri Serikat Islam. Setelah menyelesaikan pendidikan di Hodgelberger School pada tahun 1921, kemudian beliau pindah ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi dan melanjutkan sekolah di Teknis Hoger School, yaitu di jurusan Teknik Sipil, yang sekarang sudah dikenal dengan ITB atau Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau selesai pada tanggal 25 Mei 1926 dan mendapat gelar insinyur. Selanjutnya di tahun 1927, aktivitas beliau yaitu Partai Nasional Indonesia. Di partai inilah yang menyebabkan beliau ditangkap oleh Belanda pada Desember 1929. Beliau pun kemudian dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Selanjutnya, di tahun 1932, beliau kembali ditangkap karena aktivitasnya yang bergabung di pecahan Partai Nasional Indonesia. Beliau diasingkan ke Flores. Di tahun 1938, pengasingan beliau dipindahkan ke Provinsi Bengkulu. Saat masa penjajahan Jepang, di mana disebutkan
Ragam organisasi mulai dari BPUPKI, Pusat Tenaga Kerja atau PUTERA, hingga PPKI yang aktif dalam aktivitas pergerakan nasional. Di tahun 1945, menjelang persiapan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, beliau mulai menyiapkan segalanya bersama dengan tokoh nasional. Setelah BPUPKI dibubarkan, terbentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, di mana disebut dengan Panitia 9, yang menghasilkan Piagam Jakarta dan PPKI. Soekarno dan Muhammad Hatta pun mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila beserta Undang-Undang 1945. Menjelang pembacaan teks proklamasi, Presiden Soekarno menyatakan jika beberapa tokoh bekerja sama dengan Jepang, namun sebetulnya rakyat Indonesia tetap mengandalkan kekuatannya sendiri dalam mengusahakan kemerdekaan. Beliau amat aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan ini, misalnya dengan merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga Dasar Pemerintahan Indonesia, hingga naskah proklamasi. Beliau juga sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengas Dengklok, sehingga ada peristiwa Rengas Dengklok yang selalu disebutkan dalam sejarah Indonesia. Setelah pertemuannya dengan Marsekal Teuci di Vietnam, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Di mana Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk pemuda menyingkir ke asrama pasukan peta di Rengas Dengklok. Pemuda ini menuntut Soekarno dan Muhammad Hatta untuk bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, lantaran Indonesia sedang terjadi kevakuman kekuasaan. Kevakuman kekuasaan ini sebetulnya terjadi lantaran Jepang sudah mengaku menyerah dan sekutu mereka pun belum tiba. Meski begitu, Soekarno dan Muhammad Hatta tetap menolak karena alasannya masih menunggu kejelasan dari pihak Jepang. Dan mereka pun sedang menunggu tanggal tepatnya, yaitu 17 Agustus 1945 yang bertepatan pada bulan Ramadan, di mana diyakini sebagai turunnya wahyu untuk kaum muslim, yaitu Al-Quran. Sehingga proklamasi pun tetap dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya di tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengangkat Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengangkatan ini kemudian dikukuhkan di tanggal 29 Agustus 1945. Baru sebentar jadi presiden, Soekarno di tanggal 19 September 1945 sudah mampu menyelesaikan masalah tanpa adanya pertumpahan darah yang ada di lapangan Ikada, di mana ada 200.000 lebih rakyat Jakarta yang berencana bentrok dengan pasukan Jepang yang senjatanya masih lengkap. Provokasi ini terus terjadi di Jakarta. Masa itu membuat kondisi pemerintahan cenderung sulit. Karena itu Presiden Soekarno pun memutuskan memindahkan ibu kota yang awalnya di Jakarta kemudian dipindahkan ke Yogyakarta, yang diikuti oleh wakil presidennya beserta jabatan tinggi lainnya. Kedudukan Presiden Soekarno berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 saat itu adalah selaku kepala pemerintahan namun juga kepala negara. Selama adanya revolusi saat itu, sistem pemerintahannya berubah menjadi semi-presidensil, di mana Presiden Soekarno
adalah kepala negara, lalu Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri, yakni kepala pemerintahannya. Meski banyak sekali jasa dari Presiden Soekarno, namun beliau juga pernah mengalami masa jatuh, di mana sejak beliau berpisah dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta di tahun 1956 karena pengunduran diri Muhammad Hatta dari dunia politik Indonesia. Belum lagi dengan banyaknya pembentrokan dari separatis yang terjadi di wilayah Indonesia. Puncak pembentrokan ini pun terjadi dengan adanya G30 SPKI, di mana menjadikan Presiden Soekarno tidak mampu memenuhi impiannya untuk menjadikan bangsa Indonesia sejahtera serta makmur. Setelah itu, Presiden Soekarno mengalami pengucilan yang dilakukan oleh presiden pengganti, yaitu Presiden Soeharto. Beliau yang sudah tua pun kerap sakit dan akhirnya wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta, tepatnya di Wisma Yaso. Jenazah beliau dikuburkan di Blitar, Jawa Timur, tempat kelahiran beliau. Semasa hidup beliau memperoleh banyak sekali penghargaan, yaitu mulai dari gelar Doktor Honoris Causa yang didapati dari 26 universitas dari dalam maupun luar negeri. Beliau juga mendapatkan penghargaan berupa bintang kelas 1, yakni The Order of the Supreme Companions, yang diberikan Thabo Mbeki, yakni Presiden Afrika Selatan, karena mampu mengembangkan solidaritas secara internasional demi bisa melawan bentuk penindasan dari negara maju. Itulah sekelumit dari biografi Presiden Soekarno yang menjadi bapak proklamator kebanggaan Indonesia, yang bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan bahan pembelajaran seluruh rakyat Indonesia atas kegigihannya, semangatnya, dan kecerdasan demi membangun negara. Baiklah, saya telah selesai menyampaikan biografi dari Bapak Insinyur Soekarno, yakni Presiden pertama Republik Indonesia. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun apapun, karena di sini kita masih sama-sama belajar dan saya pun mengerjakan tugas ini, yakni tugas bahasa Indonesia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.